dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-24 pada surah Ibrahim sampai dengan ayat ke-27. Mudah-mudahan atas kesabaran, keikhlasan, perjuangan dan ikhtiar yang kita lakukan dalam menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang terdapat dalam ayat yang kita baca di pagi hari ini, alangkah baiknya kalau seandainya kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati dalam ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin. Mudah-mudahan dengan kita mengulang ini, segala sesuatu yang telah kita dapatkan, semoga Allah semakin memantapkannya, dan semoga Allah berikan kemudahan pula di dalam kita melihat dan mendapati sesuatu yang boleh jadi belum kita dapati pada saat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa di dalam ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-23, bagaimana kembali Allah telah menyampaikan pesan-pesannya melalui perumpamaan-perumpamaan yang bisa kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita bisa mendapati Allah memberikan perumpamaan seperti halnya keadaan debu yang tertiup oleh angin yang sangat kencang itu, dan bahwa bagaimana kita mendapati dalam kehidupan sehari-hari fenomena debu itu sendiri bisa bergerak ke sana dengan kemari dengan begitu mudahnya, tergantung tiupan angin ke arah mana yang telah menghantarkannya, dan bahwa tidak ada kekuatan sama sekali pada dirinya, terombang-ambing dalam perjalanannya. Dan begitu pun kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya ucapan-ucapan, tingkah laku, dan perbuatan orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa kemudian kita bisa mendapati bagaimana Allah menggambarkan mereka akan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya pada saat berada dalam sidang pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Semoga Bapak dan Ibu atas apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang sebelumnya mengenai gambaran yang bahwa bagaimana saling salah menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, terjauhkan hal ini dari kita semuanya. Dan semoga kita termasuk di dalam kategori Allah sebutkan di dalam ayat terakhir yang kita baca pada hari Jumat kemarin itu, pada hari Ahad kemarin. Dan mereka yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka tinggal di situ selama-lamanya dengan izin Tuhan, dan ucapan mereka yang berada di dalamnya hanyalah salam. Sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu atas apa yang kita dapati dalam ayat ke-23 ini, terus kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal perbuatan yang kita lakukan, agar kita terus bisa berupaya meningkatkan kepantasan diri kita untuk mendapatkan dan menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimasukkannya ke dalam surganya, dengan melaksanakan tiada henti upaya-upaya perbuatan kebaikan di dalam kehidupan ini serta meningkatkan kualitasnya dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Dan kini bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kata yang baik seperti pohon yang baik, akarnya tertanam kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Ayat ke-25. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Menghasilkan buahnya setiap waktu
dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia supaya mereka ingat. Ayat ke-26. Wa masalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah kasyajaratin khabisatin tusab min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kata atau perkataan yang buruk seperti pohon yang buruk tercabut dari dalam bumi dan tak pernah mantap. Ayat ke-27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan menguatkan mereka yang beriman dengan kata yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah akan membiarkan orang durjana dalam kesesatan. Allah akan berbuat apa yang Ia kehendaki. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, memang hanya 4 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Namun kalau seandainya kita memperhatikan betapa Allah menyediakan jendela-jendela yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk membuka, dan kemudian kita mengarahkan pandangan kita ke dalam dimensi yang jauh lebih luas lagi. Dan dengan keberadaan ayat-ayat ini, serta beberapa pesan di sini, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat memaknai seluas-luasnya dan menyerap hikmah yang terkandung di dalamnya, yang bukan hanya kita memahaminya, namun semoga dengan pemahaman yang kita dapati dari ayat ini, Allah pun berikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk dapat melaksanakan dan menerapkannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang telah kita dapati sebelumnya, bahwa ketika ada satu ayat yang diawali dengan perkataan pertanyaan, maka begitu banyaknya contoh-contoh yang sudah kita dapati bahwa di balik pertanyaan yang disampaikan di dalam ayat ini, sesungguhnya Allah menginginkan agar kita dapat merenungkannya, menggunakan seluruh potensi yang ada di dalam diri, dan bahkan bisa menggunakan pengalaman-pengalaman kehidupan untuk dapat kita memaknai agar mendapatkan kesan terbaik dari apa yang disajikan di dalam ayat ini. Ketika kita mendapati dalam ayat ini, alam taro kaifa, apakah kamu tidak melihat bahwa bagaimana? Banyak sekali sesungguhnya ayat yang diawali dengan perkataan seperti ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, misalnya. Bahwa betapa dengan pertanyaan ini, seyogianya di dalam membaca ayat ini, tidak hanya kita membaca atas apa yang dituliskan, baik ketika kita memahami bahasa Arabnya dengan langsung mengerti akan pesan yang terkandung di dalamnya, ataupun kita menggunakan referensi terjemahan-terjemahan yang telah diakui keabsahannya oleh para ulama-ulama dan mufassir kita. Maka sesungguhnya apabila kita memperhatikan secara seksama bahwa betapa luasnya sesungguhnya pesan yang terkandung di dalam ayat ini. Allah menyampaikan bahwa perkataan yang baik itu seperti pohon yang baik. Saya akan mengawalinya atas apa yang dituliskan oleh Abdullah Yusuf Ali, yang uraiannya menjadi salah satu referensi yang kita gunakan di dalam menelusuri ayat ini setiap pagi. Disampaikan bahwa pohon yang baik itu dikenal karena yang pertama adalah keindahannya. Dikatakan, dan kita mengatakan bahwa pohon itu baik
ketika kita mendapati bahwa pohon itu memberikan kesenangan kepada semua orang yang melihatnya. Kemudian yang kedua, pohon itu dikatakan pohon yang baik dilihat dari aspek kekokohannya. Buah ia kuat dan tak tergoyahkan, bahkan oleh angin kencang sekalipun, dikarenakan akarnya terhujam di dalam bumi. Dan kemudian dikatakan pula pohon itu adalah pohon yang baik ketika jangkauannya yang luas, yaitu cabang-cabangnya menjulang tinggi, dapat menangkap sinar matahari dari udara, dan kemudian memberikan keteduhan pula kepada burung-burung yang tak terhingga banyaknya yang dapat datang dan bertengger di cabang-cabangnya. Dan begitu pun pula, dikarenakan keluasan ayomannya, dia pun bisa memberikan kepada manusia ayoman yang ketika mereka ingin berteduh dan menghindar daripada panas dan teriknya matahari. Dan kemudian yang keempat, pohon itu dikatakan baik apabila melalui pohon itu kita bisa mendapati buah-buahan yang tidak saja melimpah, dan bahkan buah-buahan yang dihasilkan sepanjang waktu, dan buah-buah yang begitu lezat, buah-buah yang selalu menimbulkan keinginan untuk menyantapnya. Maka begitu pun kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya apa yang disebutkan paling tidak melalui 4 elemen daripada pohon ini, yaitu baik dari segi keindahannya, baik dari segi kekokohannya, ataupun radius dan jangkauan yang luas, ataupun buah-buah yang dihasilkannya. Dan bahkan kita bisa mendapati dedaunannya, dan bahkan kayu dan ranting yang dihasilkannya. Semuanya memberikan manfaat. Maka dilanjutkan di dalam keterangan ini, begitu juga kata-kata yang baik. Maka sebagaimana halnya pohon, sepatutnya kata-kata yang baik itu akan menghadirkan keindahan, dan ia tetap bertahan dalam segala perubahan dan kesempatan dalam hidup ini. Bahkan sampai dengan situasi yang boleh jadi situasi yang sesulit pun ia tetap kokoh dan istiqomah. Ia tidak pernah goyah oleh kesedihan atau ujian apapun yang didapati dalam kehidupan ini, bahkan bencana sekalipun. Akar itu tertanam begitu kuat di dalam dasar, dan tertanam begitu kuat di dalam hatinya. Kemudian jangkauannya begitu meluas merata atas apa yang dilakukannya, baik ke atas, ke samping, dan ke bawah. Ia disinari oleh sinar matahari dari langit, hiburannya mencapai semua tingkat makhluk hidup yang tak terhingga banyaknya. Itulah kemanfaatannya. Dan kemudian kita bisa pula mendapati keterangan berikutnya. Di dalam ayat ke-26, wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah, khabithah tustat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kata yang buruk seperti pohon yang buruk tercerabut dari dalam bumi dan tak pernah mendapati kemantapannya. Maka dalam keterangan pada tafsir Abdullah Yusuf Ali ini disebutkan, pohon-pohon yang buruk sebaliknya daripada pohon yang baik, perbedaannya yang berimbang dapat diikuti dengan terinci kalau seandainya kita memperhatikannya secara seksama. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, beberapa kata kunci bisa kita dapati di dalam 4 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, kita bisa mendapati kalimah, baik secara sendiri kalimatan ataupun ketika tergabungkan menjadi kata imbuhan kalimatan thayyibah. Dan kemudian kita bisa mendapati pula terminologi di sini adalah thayyibah. Dan kemudian terminologi khabithah.
kalimatan thayyibah yang diibaratkan bagai kasyajaratin thayyibah, sementara kalimatin khabithah yang diumpamakan seperti kasyajaratin khabithah. Maka terdapat lagi terminologi di sini adalah khabithah dan thayyibah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya di dalam menelusuri pesan-pesan yang terdapat dalam ayat ini. Pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin sekali bersama-sama kita di pagi hari ini mencoba merenungkannya. Yang pertama, terminologi kasyajarah, bagaikan pohon. Ternyata di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan pesan-pesannya, pesan tauhidnya, dan mengambil perumpamaan pohon ini tidak saja terdapat di dalam ayat ini. Dan kita pun mendapati bahwa hal yang terkait dengan pohon ini tidak hanya menyangkut di dalam pesan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita semuanya. Namun terdapat pula pada Nabi dan Rasul sebelumnya. Sebagaimana kita ingat bahwa dalam peristiwa Nabi Adam alaihissalam, di sana pun terdapat peristiwa yang terkait dengan pohon huldi itu sendiri. Ataupun misalnya kita bisa mendapati bagaimana dalam peristiwa Maryam, Allah hadirkan pula di sana perjalanan kehidupannya yang terkait dengan pepohonan. Ketika Maryam diperintahkan untuk menggetarkan pohon itu, maka kemudian buah-buah korma pun berjatuhan sebagai rezeki Allah kepadanya. Dan kita pun bisa mendapati pula bagaimana dalam kisah perjalanan kehidupan Nabi Musa alaihissalam yang sangat lekat dan dekat dengan pepohonan itu sendiri. Maka di dalam Al-Quran begitu banyaknya ayat-ayat yang terkait dengan masalah pohon ini. Maka dengan jendela pohon yang terdapat di dalam ayat ke-24 ini, kita bisa menelusuri terdapat pula pada ayat yang lainnya. Sebagaimana kita dapati bahwa syajaratin terdapat pada ayat ke-24, terdapat pada ayat ke-26 pada surah Ibrahim, dan terdapat pula di dalam surah An-Nur dalam ayat ke-35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atasnya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Begitupun dalam surah Luqman, Allah pun menggunakan lagi kata syajaratin ini. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tintanya, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Begitupun kita bisa mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan pula dengan kata syajaratin ini untuk menjadi peringatan bersama bagi kita. Selain daripada syajaratin yang digambarkan di dalam ayat ke-24 dan ayat ke-26 pada hari ini, Allah mengingatkan kepada kita semuanya untuk menghadirkan kewaspadaan di dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana di dalam surah ke-37 ayat ke-62. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum?
adzalika khairun nuzula am syajaratuz zakum. Sungguh kami menjadikannya pohon zakum itu sebagai azab bagi orang yang zalim. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Maka sungguh mereka benar-benar memakan sebagian darinya. Buah pohon itu dan mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Kemudian sungguh setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim. Nah, itulah peringatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hadirkan bahwa bagaimana pohon itu digambarkan, ada pohon yang tumbuhnya yang dimana dia menjulang ke atas dengan ketinggiannya, namun akarnya terhujam jauh ke dalam bumi. Dan begitupun pohon yang sebaliknya adalah pohon yang buruk, dan diantaranya kita dapati di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam surah As-Saffat tadi itu mengenai bagaimana pohon zakum itu sendiri. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat ke-19, dan kemudian dilanjutkan sampai dengan ayat ke-22, kita bisa mendapati bagaimana pesan-pesan Allah yang terkait masalah pohon ini. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati kamu berdua termasuk orang yang zalim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup, dan syaitan pun berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan dia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Dia syaitan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, maka tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupnya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita bisa mendapati bahwa bagaimana melalui terminologi pohon yang kita dapati pada ayat ini, dan terdapat pula pada ayat-ayat lainnya, Allah berikan pilihan kepada kita semuanya, tipologi pohon yang manakah yang kita pilih dan menjadi patokan dan pedoman kita di dalam kehidupan ini. Nah, begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah pun menyampaikan untuk kita semuanya mengenai kalimatan itu sendiri. Bahwa di dalam Al-Quran, kalimatan thayyibah dan kalimatan khabithah, Allah sampaikan sebetulnya begitu banyaknya penjelasan mengenai kalimah itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan kalimah itu? Maka pada pagi hari ini saya ingin sekali membacakan untuk memperkaya referensi bagi kita semuanya. Sebagaimana yang bisa kita dapati dalam tafsir yang terbitkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, disampaikan bahwa kalimatan thayyibah. Maka di dalam uraian ini disebutkan bahwa kalimatan thayyibah dalam hal ini diartikan menurut pendapat Abdullah bin Abbas, yang dimaksudkan dengan kalimatan thayyibah adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang merupakan aspek ajaran Islam yang paling azasi. Kalimat inilah yang membedakan antara Islam dengan yang bukan Islam. Kemudian kedua, menurut Abdullah bin Umar,
Yang dimaksudkan dengan kalimatan thayyibah adalah Islam, agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung berbagai aspek ajaran yang dalam ayat ini diumpamakan sebagai pohon yang indah, syajaratin thayyibah. Kedua pendapat tersebut tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Pendapat yang pertama dapat diterima karena kalimatan thayyibah memang ajaran Allah yang tersarikan dari kalimah La ilaha illallah. Sedangkan pendapat kedua yang juga dapat diterima mengingat Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna di mana La ilaha illallah merupakan prinsip ajarannya yang paling mendasar. Nah, dari apa yang kita dapati dari para mufassir kita, baik yang kita dapati dalam tafsir yang diterbitkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ataupun yang sama-sama tadi telah kita dapati dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, ditambahkannya bahwa kata yang baik biasanya diterjemahkan dengan kalamullah, firman ilahi, ajaran ilahi, agama yang benar. Namun dapat juga diterjemahkan dengan arti yang lebih umum, yaitu sebagai kata yang benar, kata yang baik, yang berasal dari pengertian yang sebenarnya mengenai agama. Karena agama meliputi kewajiban kita terhadap Tuhan dan kewajiban kita terhadap manusia. Sementara kata yang jahat, kalimatan khabithah, sebaliknya dari ini adalah agama palsu, menghina agama, bicara palsu, kebohongan, berdakwah ataupun mengajarkan yang tidak baik, contoh-contoh kezaliman di dalam kehidupan ini. Sementara dalam bahasa tasawuf, kata ialah akar perbuatan dan disamakan dengan perbuatan itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya dengan kita mendapati pesan-pesan yang begitu dalamnya melalui ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-27 pada pagi hari ini. Sepatutnya kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Tentunya kita menginginkan agar kita semuanya sebagai misi yang telah Allah tetapkan pula, tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW, namun kepada kita semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka sepatutnya kita bercermin ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana yang telah kita lakukan selama ini? Apakah kita lebih banyak mendekati karakter-karakter pohon yang baik itu? Ataukah na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari karakter-karakter yang termasuk di dalam kategori yang ditunjukkan dalam perumpamaan pohon yang buruk itu sendiri. Nah, tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa Allah menyampaikan perumpamaan ini menjadi perumpamaan yang begitu jelasnya, multidimensi bisa kita dapatkan dalam penjelasan ayat ini. Kalau misalnya pohon yang baik itu sebagaimana digambarkan tadi, tidak hanya kokoh, tetapi menghadirkan kemanfaatan yang luar biasa. Dan kemudian ketinggiannya memudahkannya untuk mendapatkan sinar matahari yang tidak terhalang oleh apapun. Namun di sisi lain, atas keberkahan yang didapatinya, melalui keleluasaan mendapatkan sinar mentari itu, tidak digunakan untuk dirinya sendiri. Namun ketika pohon itu pun tumbuh subur dengan pohonnya yang tinggi, cabang-cabang yang kuat, ranting-rantingnya, dengan dedaunan yang muncul, dan kemudian menghadirkan pula bunga-bunga yang indah dan buah-buahan di dalamnya. Maka sesungguhnya pohon itu keberadaannya tidak hanya bermanfaat kepada dirinya sendiri, namun memberikan manfaat yang begitu luas, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk yang tinggal, dan kemudian menjadikan pohon itu sebagai tempat untuk mendapatkan kemaslahatan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Maka sepatutnya demikian pula lah kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Allah memberikan anugerah kepada kita semuanya, apapun bentuk anugerah itu, maka sepatutnya anugerah itu jangan kita merasa bahwa itu adalah milik kita sendiri. Namun sepatutnya kita mensyukuri bahwa ketika anugerah itu diberikan kepada kita semuanya, dan kita mengetahui dan menyadari pula bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan anugerah yang telah Allah berikan, maka mudah-mudahan kita benar-benar dapat menyikapi perjalanan kehidupan ini sebagaimana pohon yang besar, kemudian yang rindang, tidak hanya memberikan keteduhan,
tetapi memberikan peluang yang banyak bagi seluruh makhluk yang dihadirkan di dalam kehidupan di alam semesta ini. Dan begitu juga ketika kita mendapati bahwa kalimatan thayyibah dan kemudian disampaikan lawannya adalah kalimatan khabithah, maka sepatutnya kita berhati-hati pula Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita bisa mendapati dalam kehidupan ini. Bukankah dengan ucapan-ucapan kita, dengan kelembutan, dengan kualitas yang dihadirkan di dalamnya, maka kemudian kita bisa menjadikannya sebagai sarana, kemudian orang-orang pun merasa nyaman dengan keberadaannya. Namun sebaliknya apabila kita tidak hati-hati dengan ucapan kita, bukankah begitu banyak contoh yang dihadirkan di dalam kehidupan ini, orang akan menghindar biasanya kalau misalnya dari mulut kita terlontarkan ucapan-ucapan yang selalu menyakitkan apalagi menghina dan merendahkan orang lain. Nah, inilah sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kita bisa mendapati pembelajaran yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Tidak hanya melalui ucapan-ucapan, tetapi bahwa bagaimana melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benar-benar bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya, tidak hanya bagi diri pribadi, namun dalam radius yang seluas-luasnya pula. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa orang yang baik itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang-orang yang berada di seputarnya, bukanlah orang yang apa yang didapati dalam kehidupannya justru membuat orang ingin jauh darinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan apa yang kita dapati dalam ayat ini, terus bersama-sama kita menelisik ke dalam diri, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk menjalani sisa-sisa kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga hanya kemanfaatan yang dihadirkan baik dalam lisan ataupun ucapan kita di dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya antarkan pada pagi hari ini. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui dan Allah pula yang Maha bijaksana.